Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini, kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan jaringan saraf tiruan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar satu pokok bahasan saja terkait dengan paradigma pembelajaran. Nah, kita review sedikit ya terkait dengan paradigma pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa secara umum otak manusia ini memiliki sistem kecerdasan neuron atau sel sarafnya yang sangat luar biasa karena memang ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi, di mana setiap ada stimulus di situ ya, maka akan secepat mungkin ya sel saraf akan memprosesnya dan akan memberikan stimulus balik kepada neuron-neuron yang lain untuk bekerja sama sebagaimana mestinya. Sehingga di dalamnya akan terdapat proses pembelajaran terhadap stimulus-stimulus yang diterima oleh dendrit gitu ya, dan akan diproses pada inti neuron atau pada nukleus dan akan dirambatkan hasilnya melalui akson sel saraf menuju sel saraf yang lainnya melalui sinapsis yang ada. Nah, artinya otak ini akan mendapatkan suatu rangsangan input, kemudian akan diproses dan akan langsung dikembalikan. Stimulusnya seperti apa. Begitu juga dengan jaringan saraf tiruan yang ada. Pembelajaran di jaringan saraf tiruan ini, bagaimana membangun suatu sistem jaringan, dapat belajar layaknya neuron-neuron biologis dengan selalu melakukan update bobot-bobotnya dari setiap stimulus yang diperoleh dari input yang ada. Jadi paradigma dari pembelajaran JST ini mengikuti dengan pembelajarannya dari sel saraf yang ada pada manusia. Nah, sedangkan paradigma pembelajaran pada jaringan saraf tiruan secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning. Itu contohnya ada Mikulow Pitts, ada HEP, ada perceptron, ada backpropagation gitu ya. Kemudian ada pembelajaran tidak terawasi, ini jenis yang kedua, unsupervised learning. Ya, ini contohnya adalah learning vector quantization ya, sama model Kohonen. Ya, jadi secara umum terbagi menjadi dua saja. Ada pembelajaran yang terawasi dan ada pembelajaran yang tidak terawasi. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran terawasi atau supervised learning gitu ya, di mana cirinya itu akan memerlukan target output yang jelas. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan saraf sehingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika berbeda, maka hasilnya error gitu. Dan jika sama, maka dia valid. Akan tetapi jika errornya terlalu besar gitu ya, maka perlu dilakukan proses pembelajaran yang lebih banyak lagi, di mana akan dilakukan proses pembelajaran ulang atau learning ulang, sehingga nanti akan didapatkan suatu kecocokan antara output dengan target yang diharapkan. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran terawasi, maka harus ada target output-nya seperti apa. Jadi ada targetnya jelas. Itu adalah pembelajaran terawasi. Berbeda dengan pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning gitu ya. Di mana kita tidak memerlukan target output. Jadi target output-nya tidak jelas ya, atau bahkan tidak ada. Tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu ring tertentu dan tergantung pada nilai input yang diberikan, dan biasanya bertujuan untuk proses mengklasifikasikan atau mengelompokkan unit atau titik atau node yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Nah, biasanya kalau tidak ada targetnya gitu ya, memang agak susah gitu.
Maka biasanya hanya akan kita kelompokkan saja dengan memiliki suatu target yang memiliki kemiripan. Ya, itu adalah yang tidak terawasi. Biasanya ciri yang paling jelas suatu pembelajaran tidak terawasi itu targetnya tidak ada. Target outputnya itu tidak nampak, tidak jelas. Nah, itulah perbedaan antara pembelajaran terawasi dan tidak terawasi. Nah, jadi secara umum paradigma pembelajaran pada jaringan saraf tiruan itu terbagi menjadi dua. Ada yang terawasi dan ada yang tidak terawasi. Semoga bermanfaat tentang paradigma pembelajaran jaringan saraf tiruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.